Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Metric. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Yahya dengan BI 14122002202. Latar belakang, PT Subaindo Jaya Pulitraku merupakan salah satu perusahaan manufaktur dan distribusi besar yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini berada di bawah naungan Jaya Buana Group, sebuah grup usaha nasional yang dikenal luas melalui produk-produk unggulan di sektor furnitur plastik, spring bed, dan kasur busa. Beberapa merek terkenal yang diproduksi oleh grup ini antara lain Napoli, Bigland, Biggo, dan Bigcoin. PT Subaindo Jaya Polintraco berlokasi di Jalan Margomulyo, Gang Sentong, nomor 3D, Tandes, Surabaya. Lokasinya yang strategis mendukung kegiatan produksi dan distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia. Jaringan distribusinya menjangkau hampir seluruh wilayah Nusantara, dari Medan hingga Jayapura. Menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu pemain utama dalam industri furnitur dan perlengkapan rumah tangga di Indonesia. Berikut pengukuran menentukan kriteria pengukuran data. Buat kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria satu, yaitu bahan baku, kriteria dua, tenaga kerja, kriteria tiga, mesin, dan kriteria empat, energi. Nah, berikut di bawah merupakan isi dari kriteria satu, dua, tiga, dan empat, dan juga output selama 16 bulan. Lalu selanjutnya, perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran dengan rumus rasio performance, yaitu output sebagai input, yang menghasilkan data seperti di bawah ini selama 16 bulan. Selanjutnya, yaitu perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Dalam data ini, setiap kriteria dijadikan dimasukkan ke rumus XI mu pangkat kuadrat untuk dicarikan standar deviasinya. Setelah hasilnya didapat dan rata-ratanya, maka standar deviasi ini merupakan hasil dari akar dari rata-rata XI mu kuadrat, dan hasil dan akhirnya menghasilkan seperti pada tabel di bawah ini. Lalu selanjutnya perhitungan batas kontrol atas BKA dan batas kontrol bawah BKB. Degree of Equity dari Degree of Equity dengan rumus standar deviasi dibagi rata-rata. Lalu confidence level jadi dengan rumus satu dikurangi DA. Dengan K merupakan konstan, K1 merupakan confidence level CL terletak pada 0 kurang dari CL kurang dari 0,8, K2 terletak pada 0,68 lebih kecil dari CL lebih kecil sama dengan 0,98, dan K3 terletak pada 0,95 lebih kecil dari CL lebih kecil sama dengan 0,9. Untuk mencari BKA, rata-rata ditambah dengan standar deviasi, sedangkan BKB rata-rata dikurangi dengan standar deviasi. Lalu jadikan lalu di tabel di bawah ini kan hasil dari DA, CL, dan BKA dan BKB. Dengan CL kurang dari 0,8 yang merupakan K sama dengan 1, dan hasilnya seperti pada tabel tersebut. Lalu menentukan target. Menentukan target sasaran dengan skor 10, nilai dari skor 10 adalah BKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Lalu selanjutnya menentukan sasaran jangka pendek dengan skor 3. Ini pada skor 3 merupakan nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Yang rata-rata mu setiap kriteria cukup dengan selama 16 bulan. Lalu selanjutnya menentukan nilai produktivitas rendah skor 0. Nilai pada skor 0 batas merupakan BKB yang merupakan batas produktivitas
minimum pada setiap kriteria produktivitas dan dihasilkan pada tabel di bawah ini dengan target sasaran akhir skor 10 yaitu dengan komponen BKA yaitu kriteria 1 10,74, kriteria 2 63,12, kriteria 3 720,49, kriteria 4 937,93. Lalu sasaran jangka pendeknya dengan skor 3 yaitu komponennya rata-rata dengan kriteria 1 6,97, kriteria 2 445,13, kriteria 3 526,61, kriteria 4 657,86. Dan lalu selanjutnya nilai produktivitas terendah skor yaitu dengan komponen BKB kriteria 1 3,2, kriteria 2 267,14, kriteria 3 32,73, dan kriteria 4 37,79. Lalu selanjutnya menentukan nilai produktivitas sekaligus. Nilai produktivitas sekaligus merupakan nilai yang mungkin dicapai setelah sasaran akhir yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut. Interval 0 sampai 3 dengan rumus BKA dikurangi DKB dibagi 3. Karena dari skor 3 dikurangi 0, maka hasilnya dari 3. Lalu untuk interval 3 sampai 10, yaitu dengan skor 10 dikurangi skor 3 menghasilkan 7, maka rumusnya BKA dikurangi BKB dengan dibagi 7. Dan hasilnya sudah ada tabel di bawah. Pada interval 0 sampai 3, kriteria 1 menghasilkan 2,51, kriteria 2 118,66, kriteria 3 129,25, kriteria 4 186,31. Sedangkan interval 3 sampai 10, kriteria satunya menghasilkan 1,08, kriteria 2 50,85, kriteria 3 55,39, kriteria 4 80,62. Lalu selanjutnya mencari nilai bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan pembandingan mana yang lebih penting antara kriteria. Pada tabel di bawah ini, maka nilai kriteria maka dikali jumlahnya yang menghasilkan pada kriteria 1 menghasilkan 4,33, kriteria 2 6,5, kriteria 3 9, kriteria 4 2,8. Lalu selanjutnya mencari total dan bobotnya dengan hasil total kriteria 1,544,8 dengan merupakan jumlah dari seluruh satu kriteria, kriteria 2 0,846, kriteria 3 1,55271, kriteria 4 0,5435. Lalu untuk bobotnya didapatkan dengan besar 0,39, 0,10, 0,38, dan 0,14. Hasil bobot tersebut merupakan hasil dari total dibagi dengan jumlah kriteria yaitu sebanyak 4 dan hasilnya tersebut. Lalu selanjutnya menentukan skor dari skala. Skor merupakan level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Bobot merupakan besar bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengelola data yang didapat dari perubahan komisioner menggunakan metode AHP. Nilai value atau skor kali bobot. Kira didapatkan nilai BKA rata-rata BKB bobot dan total seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya menentukan skor nilai skala dari tersebut pada bulan Januari dimasukkan setiap kriteria yang didapat dari awal yang ada pada tabel awal-awal tersebut. Lalu BKA dimasukkan lalu untuk mencari pada skor 10 sampai 4 dengan cara nilai BKA dikurangi dengan nilai interval dan hasilnya didapatkan seperti pada tabel tersebut. Lalu average juga seperti sama menggunakan interval 0 sampai 3 dan BKB tetap yang dihasilkan pada
Lalu untuk skor ini merupakan nilai kriteria yang mendekati dengan skor yang ada pada nilai BKA, berat dan BKB. Bobot mana tadi, maka hasilnya ketika skor sudah didapat, maka bobot dikali skor tersebut, lalu dijumlahkan, maka pada April Januari ini didapatkan total value-nya yaitu 3,35. Lalu selanjutnya, bulan Februari juga dengan cara yang sama dan didapatkan total value 31,19. Lalu bulan Maret 2020 31,12 total value-nya, bulan April 0,38, bulan Mei 5,54, bulan Juni 10, bulan Juli 5,58 total value-nya, bulan Agustus 3,95 total value-nya, bulan September total value 8,37, bulan Oktober total value 2,18, bulan November total value 1, bulan Desember total value 9,1, lalu bulan Januari 2021 total value 2,59, bulan Februari 3,56, bulan Maret 6,23, dan yang terakhir April total value-nya 8,07. Setelah itu menentukan pencapaian kerja. Pencapaian kerja yang pada tabel tersebut merupakan hasil dari total value yang didapatkan pada setiap bulan. Selanjutnya dibuatlah grafik seperti pada gambar tersebut. Berdasarkan grafik terjadinya penurunan kinerja tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu di bulan Mei, Juni, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret, April. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Dan kemudian menentukan indeks produktivitas total. Di bulan Juli merupakan indikator performasi saat ini, dan bulan Mei merupakan indikator performance periode sebelumnya. Dengan Juli 10, nilai Mei 5,54. Untuk mencari indeks produktivitas lebih, yaitu dengan cara nilai indikator performance saat ini dikurangi indikator performance periode sebelumnya dibagi indikator performance periode sebelumnya. Nah, yaitu seperti pada yaitu Juni dikurangi Mei, lalu dibagi Mei, dan hasilnya 1,81. Jadi IP Juni jadi 1,81. Selanjutnya dengan cara yang sama di bulan Desember dan November. Desember dengan nilai 9,1, November 1, lalu indeks produktivitas hasilnya yaitu 8,1. Jadi ini merupakan IP Desember menghasilkan 8,1. Selanjutnya bulan Februari 3,46, Januari 2,59. Yang menghasilkan IP Februari yaitu 0,34, lalu yang terakhir April 8,07, Maret 6,26. Yang menghasilkan IP April yaitu 6,26. Dengan demikian indeks produktivitas IP untuk bulan Juni 1,81, Desember 8,1, Februari 0,34, dan April 0,26. Kesimpulannya, berdasarkan pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX ini diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja berdasarkan 4 kriteria produktivitas. 4 kriteria yang dianalisis tentang bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi sebagai input. Lalu hasilnya perhitungan menunjukkan variasi produktivitas antar periode yang dianalisis melalui resiko output terhadap input serta standar deviasi dan rata-rata setiap kriteria. Rata-rata nilai produktivitas tertinggi diperoleh dari kriteria energi 657,86, disusul oleh mesin 526,1, lalu tenaga kerja 446,13, dan bahan baku 6,97. Kedua, penentuan target nilai dan skor. Nilai produktivitas dievaluasi melalui batas atas 1 BKA, rata-rata, dan BKB, yang masing-masing dikatakan memiliki skor 10, 3, dan 0. Nilai skor tersebut dikalikan dengan bobot kriteria untuk menentukan nilai total performansi setiap bulan.
Yang ketiga, pencapaian kerja bulanan. Nilai pencapaian kerja bervariasi antara bulan satu dengan yang lain, mencerminkan fluktuasi dalam efisiensi dan efektivitas produksi. Nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Desember, sementara nilai terendah terjadi pada April dan November. Keempat, indeks produktivitas IP. IP digunakan untuk membandingkan performa antara bulan secara kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan IP paling signifikan terjadi pada bulan Desember, yaitu 8,1, sedangkan penurunan IP terbesar terjadi pada bulan Februari, yaitu 0,34. Kelima, evaluasi keseluruhan produktivitas bisa menunjukkan tren fluktuatif yang mengindikasikan perlunya pengendalian yang lebih konsisten dalam aspek input seperti penggunaan energi dan mesin. Metode OMAH terbukti efektif untuk menilai dan memvisualisasi pencapaian produktivitas secara jujur dan objektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.